Halo semuanya, kembali lagi dengan channel yang seadanya ini. Nah, kali ini gue akan ngelanjutin novel yang seperti biasanya, yaitu novel Tensei Kizoku no Isekai Bouken Roku, yang dimana ini adalah video kelanjutan dari yang kemarin. Yang kemarin kan sampai pada pembahasan yang dimana kemunculan si Seto, sang Raja Iblis, yang tiba-tiba masuk ke kediaman Kain. Nah, oke, jangan berlama-lama lagi, langsung kita gasken. Nah, di video kemarin kan sampai pada pembahasan yang dimana Seto itu memasuki kediaman Kain dengan menangis sih kalau nggak salah ya. Kain pun mempersilahkan Seto yang hampir menangis untuk duduk di sofa. Alec pun terkejut karena meskipun dia tahu bahwa di dunia itu ada ras iblis, namun ia baru melihatnya pertama kali. Apalagi ras iblis itu kini telah menempel kepada Kain dalam keadaan yang setengah menangis, dan dia juga seorang Raja Iblis. Melihat Kain yang sedang menenangkan Seto, Alec pun mengerti bahwa itu adalah masalah yang sedikit rumit. Setelah berkenalan dengan Seto, Alec pun meninggalkan ruangan dan kembali ke rumah wakil wali kota untuk melanjutkan pekerjaannya. Karena Kain sama sekali tidak mengetahui apa yang terjadi, ia pun meminta Seto untuk menjelaskan situasinya. Seto pun menjelaskan bahwa ia ketahuan selingkuh oleh istrinya dan diusir dari istana Raja Iblis. Ini di animenya udah udah dianimasiin gitu, cuman beda sih, beda latarnya. Kalau di anime kayak itu kan yang saat setelah apa itu ya, pokoknya di luar ruangan kan, ini di dalam ruangan gitu. Mendengar itu, Kain pun terperangah dan Darmesia pun menghela napasnya di belakang Kain. Jadi gua bahas di sini lagi ya tentang masalah Seto yang selingkuh ini dan lain-lainnya. Darmesia pun mengatakan bahwa sewaktu dia menjadi bawahan Seto, dia selalu memperingatkan Seto untuk tidak melakukan hal tersebut. Apalagi istri Seto adalah sosok yang mudah cemburu dan cukup keras terhadap pengkhianatan. Seto pun beralasan bahwa semenjak Darmesia sudah tidak lagi menjadi bawahannya, tidak ada lagi yang mengingatkannya, sehingga ia pun kebablasan. Sementara istrinya sedang pergi keluar kota, Seto telah bermain dengan gadis luar, dan familiar yang bekerja dengan Seto pun melaporkan semua kejadian itu kepada istrinya, Revane. Setelah Revane kembali ke istana, Seto pun diinterogasi dan dipaksa untuk mengakuinya. Lalu setelah itu Seto pun ditendang keluar dari istana. Karena terus dikejar oleh hawa menakutkan dari istrinya itu, Seto pun melarikan diri. Dan karena Seto pernah dipanggil ke tempat Kain, jadi ia pun langsung berpindah ke tempat Kain sebagai tujuan pelariannya. Kain pun menghela napas sambil mengatakan bahwa itu semua adalah hasil dari apa yang telah dilakukan oleh Seto sendiri. Bahu Seto pun melemas tanpa kekuatan. Berdasarkan penjelasan Darmesia, kerajaan iblis mayoritas adalah bersistem monogami. Hal itu sangat berbeda dengan kerajaan Esford yang melegalkan poligami. Sementara itu, Revane, istri Seto, adalah putri seorang bangsawan yang cukup berpengaruh di kerajaan tersebut, dan dia sangat tidak toleran terhadap perselingkuhan. Bahkan sering memarahi Seto terkait hal itu. Karena terus merengek, Kain pun memperbolehkan Seto untuk tinggal sementara di tempatnya dan meminta Seto untuk tidak keluar karena akan merepotkan jika orang-orang melihat Raja Iblis berjalan-jalan santai di kota. Mendengar kata-kata Kain, mata Seto pun berbinar dan menjabat tangan Kain dengan kedua tangannya sambil terharu. Seto pun berterima kasih karena telah diizinkan tinggal di istana. Dan dengan menggunakan sihir transformasinya, Seto bisa mengubah wujudnya menjadi sama seperti ras manusia seperti biasa. Jadi Seto menganggap tidak akan ada masalah saat dia tinggal di sana. Seto pun berdiri dan merapalkan beberapa mantra sihir, lalu seketika tubuhnya pun diselimuti oleh cahaya. Dan ketika cahaya itu padam, berdirilah sesosok manusia yang mirip Seto, namun tidak memiliki tanduk serta berambut merah. Setelah mengkonfirmasi penampilannya, Kain pun melanjutkan pembicaraannya. Kain meminta Seto untuk tetap dalam wujud manusianya selama ia tinggal di sana, karena
Selain itu, Kain tidak menyangka ada sihir seperti itu, sehingga ia pun mencurigai bahwa Dharmesia juga melakukan hal yang sama. Dharmesia pun mengangguk tanpa kata-kata dan membenarkan kecurigaan Kain tersebut bahwa ia selalu menggunakan sihir transformasi dan berada dalam wujud itu sepanjang waktu. Dharmesia pun bertanya apa perlu dia melepaskan sihirnya itu. Mendengar pertanyaan Dharmesia, Kain pun membayangkan tentang sosok pengguna serangga di benaknya. Setelah ia menghapus bayangan fantasi di otaknya, Kain pun memohon agar Dharmesia tetap dalam wujudnya itu. Meskipun Seto bisa tinggal beberapa hari di tempatnya, namun Kain meminta Seto untuk tetap kembali ke istananya nanti. Mendengar perkataan Kain, Seto pun mengangguk dengan enggan. Mengetahui situasinya yang rumit, Dharmesia pun menawarkan diri untuk pergi ke kerajaan iblis dan mencoba menjelaskan kejadiannya kepada Revane, karena dia bisa berpindah langsung ke dalam istana. Dharmesia pun berharap ia bisa bertemu dengan Revane di sana. Kain pun mengangguk pada saran Dharmesia karena menurutnya bisa jadi kepanikan jika raja mereka tiba-tiba menghilang. Sehingga Kain pun meminta Dharmesia untuk memberitahu mereka bahwa Seto sedang berada di tempatnya. Dharmesia pun memperbaiki posisinya dan kemudian membungkuk hormat kepada Kain. Seketika Dharmesia pun menghilang ke dalam pusaran hitam yang muncul di bawah kakinya. Ketika tinggal berdua dengan Seto, Kain pun mendengar berbagai cerita tentang keadaan di kerajaan iblis. Kerajaan iblis berada di sebuah pulau yang terletak jauh di sebelah selatan benua Griunet. Benua tempat kerajaan Esport berdiri yang berjarak sekitar seminggu dengan kapal penyeberangan. Populasinya saat ini sekitar 2 juta penduduk dan semuanya memiliki kecocokan terhadap sihir karena menerima divine protection dari God of Magic. Kain pun mendengarkan penjelasan itu sambil membayangkan wajah Reno, sang dewa sihir. Karena di sana adalah kepulauan, selain memancing, mereka juga menguasai teknik bertani dan peradaban di sana sangat berkembang. Berdasarkan penjelasan Seto, kondisi di sana tak jauh berbeda dengan kerajaan Esport. Ras iblis juga memiliki sistem aristokratik yang secara garis besar dikelompokkan menjadi bangsawan kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Bangsawan ras iblis dengan kelas tinggi berwenang untuk mengelola kerajaan mereka, sedangkan bangsawan kelas menengah banyak yang menjadi birokrat dan bangsawan kelas rendah bertugas mendukung mereka. Istri Seto, Revane, adalah putri seorang Khan yang merupakan bangsawan kelas tinggi. Seto menyatakan perasaannya karena terpana dengan kecantikannya dan akhirnya menikahinya. Namun sampai mereka menikah, Seto tidak pernah tahu tentang watak istrinya itu, dan sekarang dia pun telah berada dalam kondisi yang harus selalu menuruti istrinya. Seto juga mengundang Kain untuk sesekali berkunjung ke kerajaan iblis di waktu luangnya. Kain pun mengangguk pada perkataan Seto dan melanjutkan pembicaraan mereka yang membahas berbagai hal tentang negeri para ras iblis. Seketika mereka sedang asik mengobrol, tiba-tiba muncullah pusaran hitam. Itu adalah pusaran yang sama dengan yang muncul ketika Dharmesia pergi. Dan pusaran itu muncullah sosok Dharmesia yang tubuhnya penuh dengan luka. Dengan lengan kirinya yang sudah tidak ada, napas Dharmesia pun terengah-engah. Kain pun terkejut dan segera menghampiri Dharmesia untuk memberinya ekstra heal. Seketika setelah Kain merapalkan sihirnya, Dharmesia pun diselimuti oleh cahaya, dan ketika cahaya tersebut menghilang, tubuh Dharmesia pun sudah kembali seperti semula meskipun pakaiannya masih compang-camping. Kain pun membantu Dharmesia untuk bangkit, dan setelah Dharmesia kembali sadar, Dharmesia pun mulai menjelaskan bahwa mustahil Revane menerima penjelasannya. Bersamaan dengan kata-kata itu, Dharmesia pun kehilangan kesadarannya lagi. Jadi di alam konji di kerajaan iblis itu, Dharmesia itu dibantai habis-habisan oleh si Revane ini. Melihat hal itu, Seto pun mulai gemetar. Lalu tiba-tiba pusaran hitam lainnya pun muncul. Kemudian muncullah seorang gadis cantik yang mengenakan gaun merah. Wanita itu memiliki paras yang cantik serta rambut merah yang memanjang hingga pinggangnya. 2 buah tanduk pun menyembul di dahinya. Gaun yang digunakannya sedikit terbuka di bagian atas dadanya sehingga ia menjadikannya pemandangan yang terlalu indah untuk disaksikan. Melihat sosok itu, wajah Seto pun pucat membiru, dan sosok indah itu pun mulai berbicara. Ia mengatakan meskipun Dharmesia sudah menjelaskannya, tapi ia masih sangat marah karena Seto telah merepotkan orang lain. Sosok indah itu pun menatap Seto dengan tatapan yang dingin seakan merendahkannya. Seto pun menjawab dengan wajah wajah pucat. Pas dia dan Astagfirullahaladzim.
Seto pun menjawab dengan wajah pucat pasi dan bercucuran keringat dingin bahwa Kain sama sekali tidak merasa kerepotin. Setelah sedikit mengomeli Seto sambil mengangkat sedikit ujung gaunnya dengan anggun, wanita itu pun memperkenalkan dirinya sebagai Revane van Dalsteen, istrinya Seto. Ia juga minta maaf karena suaminya telah membuat Kain merepotkan. Kain pun bangkit menyapa Revane. Kain pun merasakan bahwa dirinya tidak boleh menentang aura yang dikeluarkan oleh gadis itu. Kain pun menyarankan Revane untuk duduk di sebelah Seto. Revane pun duduk dengan anggun di sofa. Tanpa mereka sadari, Dharmesia pun sudah sadar dan langsung berdiri di belakang Kain. Dengan terburu-buru, Dharmesia pun meminta izin untuk menyiapkan teh dan mengganti pakaiannya. Tidak seperti biasanya, Dharmesia pun keluar dari ruangan dengan terburu-buru dan tinggallah Kain, Seto, dan Revane di ruangan itu. Karena Revane tahu bahwa Kain sudah mendengar situasinya dari suaminya, ia pun meminta pendapat Kain sebagai laki-laki. Revane pun menatap lurus ke arah Kain dengan matanya yang merah dan indah itu. Kain pun merasakan bahwa Revane adalah orang yang tak boleh dibantah. Seto pun menatap Kain dengan penuh harap, namun Kain mengabaikannya dan mengatakan bahwa meskipun sudah mengetahui bahwa kerajaan iblis menganut sistem monogami dan sudah punya sosok yang cantik sebagai seorang istri, namun masih berani bermain dengan wanita lain, itu merupakan tindakan yang sangat keterlaluan. Saat itu Seto pun terlihat ingin menangis, sedangkan Revane terlihat sangat bahagia karena merasa mendapatkan dukungan serta pujian dari Kain dan menjawab pertanyaan Kain itu sambil menutupi mulutnya dengan kipas yang ia keluarkan dari dadanya. Tiba-tiba pintu pun diketuk dan Dharmesia pun masuk dengan mendorong troli makanan yang berisikan teh beserta cangkirnya dan menyajikannya. Sekarang Dharmesia telah mengenakan seragam pelayan yang baru dan bersiaga di belakang Kain. Revane pun meneguk teh tersebut dan tersenyum karena merasakan rasa teh buatan Dharmesia yang sangat familiar di lidahnya. Mendengar pujian Revane, Dharmesia pun membungkuk. Setelah melanjutkan obrolan sejenak, Revane dan Seto pun memutuskan untuk pulang. Melihat sosok Seto yang memperhatikan itu, Kain pun mengatakan pada Seto bahwa ia bisa main kapanpun ke tempatnya. Revane juga menyetujui perkataan Kain dan Seto pun terlihat lebih bahagia. Revane pun menarik telinga Seto dan keduanya pun menghilang di balik pusaran hitam. Kain pun duduk bersantai di sofa dan mulai menanamkan dalam pikirannya bahwa perempuan itu adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Bentar, minum dulu. Oke, kita berpindah scene. Setelah urusannya Dintel sudah selesai, Kain pun segera berpindah kembali ke rumahnya di ibu kota. Kain pun duduk di kursi ruang kerjanya yang hening lalu meregangkan tubuhnya. Setelah sedikit bersantai, Kain pun keluar ruangan dan memberitahu Colin bahwa ia telah pulang dan menanyakan kondisi kedua rubah putih bersaudara kepada Sylvia. Sylvia pun menjelaskan bahwa Lula sang kakak sudah agak tenang dan sudah bisa melakukan tugas-tugasnya sebagai pelayan dan dia juga cukup berpengetahuan, sedangkan adiknya si Laura dia masih membutuhkan pelatihan. Sylvia pun mulai melatihnya dengan hal-hal yang bisa dilakukan oleh gadis seusianya. Berkat pendidikan yang dilakukan oleh pedagang budak, Laura pun cukup baik dalam menerima pelajaran. Kain pun mendengarkan laporan Sylvia sambil meneguk tehnya lalu meminta Sylvia untuk memanggil Lula karena ia ingin berbicara kepadanya. Sylvia pun mengangguk mendengar perkataan Kain lalu meninggalkan ruangan untuk memanggil Lula. Tak lama setelah itu terdengarlah suara pintu diketuk. Setelah Kain memberi izin, Lula pun masuk ke dalam ruangan. Kini Lula telah mengenakan seragam pelayan dan dia juga tidak punya masalah saat berjalan. Selain itu raut wajahnya juga telah membaik karena ia telah mandi dan menyantap makanan. Lula pun menunggu di depan ruangan sambil merasakan agak gugup. Kain pun mempersilahkan Lula untuk duduk di hadapannya. Mendengar kata-kata Kain, Lula pun duduk di sofa di hadapan Kain sambil merasa sedikit ketakutan. Kain pun mengatakan bahwa saat di kereta sebelumnya ia telah menggunakan appraisal kepada mereka berdua, sehingga Kain ingin bertanya terkait masalah itu kepada Lula. Kemudian Kain pun berdiri dan mengambil sebuah buku catatan dari dalam laci meja kerjanya, meletakkan buku itu di hadapan Lula dan meminta Lula untuk melihat isinya. Ketika Lula membacanya, seketika itu mata Lula pun membelalak sambil menatap Kain dengan mata yang berlinangan air mata. Dengan ini Kain pun yakin dengan dugaannya sebelumnya. Meskipun Lula sudah menyembunyikannya, namun melihat title yang tertulis Reinkarnator membuat Kain penasaran dan ia pun memutuskan untuk membeli mereka berdua.
Meskipun alasan lainnya adalah karena mereka berdua juga mendapatkan Divine Beast Protection di status mereka. Yang ditunjukkan kepada Lula adalah catatan rencana kegiatan yang akan Kain lakukan di kota Drintel yang selalu ia tulis ketika waktu senggang. Kain menulisnya dengan menggunakan bahasa Jepang agar tak ada satupun yang mengerti. Karena Lula menunjukkan respon ketika membaca buku itu, artinya Lula juga merupakan orang Jepang di kehidupan sebelumnya. Setelah Lula bertanya untuk memastikannya bahwa Kain juga orang Jepang, Kain pun mengangguk tanpa kata menanggapi pertanyaan Lula. Melihat tanggapan Kain, air mata Lula pun semakin mengalir deras. Kemudian Lula pun bangkit dan mulai menangis sambil memeluk Kain. Kain pun mengusap kepala Lula sambil melanjutkan pembicaraannya. Dengan ingatannya dari Jepang, pasti sulit bagi Lula untuk menjalani kehidupan sebagai budak. Tapi sekarang mereka sudah aman karena mulai saat ini Kain akan menjaga Lula dan Laura dengan baik. Lula pun mengangguk beberapa kali sambil tetap menangis di pelukan Kain. Selama beberapa menit, hal itu pun terus berlanjut. Setelah ia sadar, wajah Lula pun memerah karena merasa agak malu telah menangis di dada seorang anak kecil seperti Kain. Sambil menahan rasa malu, Lula pun kembali duduk di sofa. Kemudian Kain pun meminta Lula untuk menceritakan kehidupan masa lalunya karena saat ini Kain sedang merintah sebuah kota bernama Drintel dan sekarang sedang berkekurangan sumber daya manusia. Jadi Kain pun berpikir akan meminta Lula untuk meminjamkan pengetahuannya di kehidupan sebelumnya untuk bekerja sama dengannya membangun kota tersebut. Menanggapi kata-kata Kain, Lula pun memasang ekspresi yang agak kaku lalu menatap Kain sambil mengatakan bahwa di kehidupan sebelumnya dia adalah seorang mahasiswa jurusan arsitektur di salah satu universitas yang mempelajari tentang infrastruktur dan desain bangunan. Ketika ia berusia 20 tahun, Lula pun ditabrak oleh mobil yang mengabaikan rambu lalu lintas dan kemudian meninggal. Emang beda sih trukun. 5 tahun setelah ia bereinkarnasi melalui upacara pembaptisan, Lula pun menerima kembali ingatannya di masa lalu. Di antara ras manusia rubah putih dianggap sebagai pembawa bencana dan mereka pun dianiaya. Setelah kehilangan orang tuanya, Lula pun hanya hidup berdua dengan Laura yang juga terlahir sebagai rubah putih. Lula juga menguasai sedikit tentang perancangan bangunan dan dia pun berharap bisa sedikit berguna bagi Kain. Kain pun terkejut karena ternyata di dunia sebelumnya Lula juga lebih tua daripada dirinya. Kain pun menceritakan kisah kehidupan masa lalunya juga. Ia menekankan untuk merahasiakan hal itu karena bahkan Sylvia dan Colin pun tidak mengetahui hal itu. Di Drintel mereka akan membangun sekolah, panti asuhan dan banyak lagi di mana kakaknya Alex akan berperan sebagai wakil wali kota di sana sehingga Kain pun meminta Lula untuk membantunya dengan menjadi stafnya sebagai arsitek bersama Laura juga. Kain juga meminta Lula untuk tidak perlu memanggilnya tuan karena dengan ingatan mereka sebagai orang Jepang membuat hal itu menjadi aneh. Mendengar Kain menyampaikan itu, Lula pun menggelengkan kepalanya lalu mengatakan bahwa sekarang dia telah hidup di dunia yang berbeda, jadi dia perlu memperhatikan pandangan terhadap Kain. Tapi saat mereka sedang berdua, Lula ingin mereka berdua membicarakan tentang kehidupan masa lalu mereka, terutama tentang anime. Kain pun menyetujui permintaan Lula. Setelah itu, mereka pun terus membicarakan tentang Drintel dan menjelaskan kepada Lula tentang rencana yang akan Kain ambil ke depannya. Lula pun berencana akan segera meminta izin kepada Sylvia agar bisa pergi ke Drintel. Dan terkait hal itu, Kain pun juga akan berbicara dengan Sylvia. Dan jika sekolah sudah dibentuk, Kain juga ingin Laura juga belajar di sana. Lula pun mengangguk mendengar ucapan Kain. Setelah pembicaraan itu berakhir, Lula pun kembali ke tempat Sylvia untuk membantunya. Setelah itu Colin pun masuk ke dalam ruangan menggantikan Lula. Kain pun memberitahu Colin bahwa akhir pekan nanti dia akan membawa Lula dan Laura ke Drintel. Colin yang tidak mengetahui tentang masa lalu Lula pun menjadi agak khawatir untuk menyerahkan tugas kenegaraan kepada Lula. Namun Kain menenangkan Colin dan berjanji akan terus mengawasinya karena dia ingin segera bisa membangun sekolah agar Laura dan para anak yatim piatu di kota Drintel bisa belajar di sana. Setelah mendengarkan penjelasan Kain, Colin pun mengerti. Karena Kain hari itu membolos sekolah, Colin pun memberitahu Kain bahwa Tuan Putri Celestia dan Nona Sil telah datang berkunjung dan mereka telah meninggalkan sebuah surat kepada Kain. Menerima surat dari Colin, Kain pun membuka segelnya lalu membaca isinya. Itu adalah undangan untuk pesta teh esok hari di istana.
Setelah diberitahu isi suratnya oleh Kain, Colin pun mengangguk menanggapi pernyataan Kain. Colin pun membungkuk memberi hormat dan kemudian meninggalkan ruangan. Kain pun bersandar di sofa dan bersantai sambil memikirkan tentang orang Jepang lain yang bereinkarnasi di dunia itu selain dirinya. Dengan ini, Kain pun menambahkan lagi isi catatan yang tadi sempat ia perlihatkan kepada Lula. Kemudian makan malam pun siap. Sylvia pun datang untuk memanggil. Semua orang pun telah bersiap di meja makan. Lula dan Laura yang menggunakan pakaian pelayan pun membantu tugas Sylvia. Meskipun Laura masih berusia 10 tahun, namun ia sangat berusaha mempelajari hal baru. Setelah selesai makan, Kain pun kembali mengurung dirinya di dalam ruang kerjanya dan melanjutkan memikirkan hal-hal yang ingin ia lakukan ke depannya. Kemudian Kain pun menyimpan catatannya kembali ke dalam laci dan bergebas untuk tidur. Nah, mungkin sampai di sini dulu untuk penjelasan video kali ini. Di video selanjutnya itu tentang, ya kalian tunggu aja lah pokoknya. Dan sampai jumpa.